Selamat pagi sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Hari ini Senin 9 Desember 2024. Kita kembali dibangunkan oleh Tuhan untuk masuki hari yang baru. Hari yang dinugerahkan kepada kita untuk mengalami pengalaman akan Allah dalam kehidupan kita hari ini dan semoga berlangsung terus. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Maria Perawan yang dikandung tanpa noda. Bacaan Injil dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, ada 3 poin yang akan saya ajak kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama tentang sejarah singkat perayaan Santa Maria Perawan, Maria dikandung tanpa noda. Yang kedua, refleksi teologis, artinya berdasarkan apa maksud Tuhan dengan peristiwa ini. Yang ketiga, kita boleh mengambil relevan bagi penghayatan hidup kita setiap hari. Sejarah. Pada abad yang ke-18 atau tahun 1200-an, tentara-tentara Inggris, British, yang terlibat dalam perang salib di Palestina, mereka kembali ke negaranya membawa perayaan liturgi devosi kepada Maria Perawan yang dikandung tanpa noda dosa ke negaranya. Dan ini menjadi sebuah devosi di Inggris yang kemudian berkembang secara luas di Eropa. Dan pada abad ke-12 atau tahun 1300-an, itu mulai diadopsi oleh kaum Fransiskan menjadi devosi di dalam kehidupan komunitas mereka.
Perayaan ini di daerah Palestina atau daerah Yunani itu berasal dari perayaan dalam liturgi biara gereja Ortodoks Yunani. Nah, kemudian di Eropa itu mulai berkembang sebagai devosi dalam kehidupan biara yang kemudian semakin meluas. Lintas biara, lintas kuskupan, lintas negara. Maka Paus Clemens yang ke-11 pada tahun 1708 mulai meresmikan ini sebagai perayaan gerejawi. Dan kemudian Paus Pius yang ke-9 memutuskan pada tanggal 8 Desember 1854 ini menjadi perayaan gereja yang dirayakan tanggal 8 Desember setiap tahun dan dimasukkan ke dalam perayaan liturgi gereja. Dan kini perayaan ini dirayakan setiap 8 Desember di dalam liturgi gereja kita. Dikarenakan kemarin hari Minggu 8 Desember kita merayakan misteri kebangkitan Kristus dalam Ekaristi hari Minggu, maka perayaan ini dipindahkan ke hari Senin 9 Desember 2004. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini hanya dapat dimengerti dengan baik bila disandingkan dengan kisah kejatuhan Hawa di Taman Eden yang diangkat dalam liturgi kita dari Kejadian bab 3 ayat 9 sampai dengan 15 dan seterusnya, di mana dilukiskan perihal kejatuhan dari Adam. Adam, wanita pertama, diciptakan oleh Tuhan dan dia memiliki hobi untuk jalan-jalan. Disitulah dia mulai tergoda. Rasa ingin tahu yang amat sangat besar dalam diri wanita ini membuat dia jatuh ke dalam dosa. Dan itulah yang dilukiskan oleh gereja secara teologis dosa asal, yaitu tindakan manusia yang mengingkari hubungan perjanjian dengan Tuhan yang merupakan ungkapan mendasar hubungan cinta kasih, ketaatan pada kasih Tuhan, dan juga ketaatan mendengarkan firman Tuhan. Tapi Hawa mendengarkan ucapan malaikat sehingga relasi dengan Tuhan menjadi diputuskan, dan ini berdampak kepada Adam. Ternyata Tuhan tidak putus asa. Tuhan sangat mencintai manusia. Dia ingin memulihkan relasi tersebut. Maka tibalah saatnya melalui pewahyuan berabad-abad, melalui nabi-nabi yang berbeda generasi. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel yang panjang, akhirnya tibalah saatnya Tuhan bertindak untuk mewujudkan belas kasih dan kerahimannya, yaitu mengembalikan manusia di dalam komunitas relasi Allah dengan manusia melalui kedatangan perutusan seorang malaikat kepada seorang wanita. Wanita yang tidak suka jalan-jalan, wanita yang amat sederhana, dan mungkin wanita ini tidak punya rasa ingin tahu yang besar, kecuali tahu akan perintah Tuhan dan tahu untuk mendengarkan suara Tuhan. Itulah kebijaksanaan batin dari kehidupan setiap hari Bunda Maria. Maka wanita inilah yang dipilih, yang memiliki karakter, kebiasaan yang amat sangat berbeda dengan Hawa. Maka dia dipilih untuk menjadi bunda Sang Sabda menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapan Bunda Maria yang mengatakan, "Aku belum bersuami, bagaimana hal itu mungkin terjadi?" Dan malaikat Gabriel mengatakan, Roh Kudus akan mengaruniakan kepada Anda sehingga Anda melahirkan seorang anak
yang disebut anak Allah, anak yang kudus dari Tuhan. Dan Bunda Maria berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kerahiman Allah, cinta Allah, membuat Allah bertindak melampaui hukum alam, yaitu kelahiran anak manusia melalui hubungan suami dan istri. Kerahiman Allah mengalahkan hukum yang berlaku di semesta ini. Ini menunjukkan bahwa cinta Tuhan itu luar biasa. Cinta Tuhan kepada kita tidak mengikuti hukum alam, tapi mengikuti tindakan kasih Allah yang terkadang kita tidak mengerti bahwa itu adalah tindakan kasih Allah. Dan Bunda Maria berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Dari sini apa yang dapat kita pelajari? Saya sangat terpikat dan kalimat ini senantiasa tertancap bagaikan panah di dalam benak saya, yakni wanita memanusiawikan laki-laki. Laki-laki membangun kebudayaan manusia dengan sistem sosial, membangun bangunan fisik, konstruksi teknokratis, tetapi yang membuat manusia laki-laki itu menjadi manusiawi adalah wanita. Dengan kata lain, dari wanitalah kaum laki-laki belajar bagaimana perasaan itu dihidupkan, perasaan itu ditransferkan sebagai ekspresi cinta kasih dan perhatian, kasih sayang, merawat adalah unsur keibuan yang ada di dalam diri wanita. Maka wanita disebut memiliki rahim, dan Allah Maha Rahim. Di dalam diri wanita hadir citra Allah yang Maha Rahim. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin belajar memiliki kerahiman, memiliki kasih sayang, belajar dan dekat dengan sang bunda, sang ibu, dan juga kaum wanita, karena mereka memperlihatkan bagaimana perhatian, merawat, menjaga kehidupan. Wanita membelanjakan kehidupan, tomat, beras. Laki-laki membelanjakan konstruksi bangunan. Oleh karena itu, hai wanita-wanita dalam LPF ini, bersyukurlah Anda menghadirkan kerahiman Tuhan. Maka ikutilah teladan dari Bunda Maria yang tidak suka jalan-jalan kemana-mana melalui media sosial. Ia seorang yang tahu apa tugas utamanya, sehingga ia senantiasa berada di lingkungan rumah, menjaga relasi dengan anak-anak, dengan suami. Karena kalau seorang wanita tidak menjaga relasi dengan keluarga inti, kemungkinan dia akan jatuh ke dalam godaan. Hawa tidak menjaga relasi dengan Adam. Dia tinggal ke Adam, dia jalan-jalan. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Demikianlah yang dapat terenungkan dua pokok cinta kasih Allah melampaui batas pikiran manusia, dan kita diminta taat kepada Dia yang membawakan cinta pada kita. Dan kepada kau wanita, berbahagialah Anda yang menjadi sumber inspirasi, yang menjadi kekuatan bagi keluarga. Semoga dengan peristiwa perayaan Santa Maria dikandung tanpa noda membuat keluarga kita mengalami keselamatan sebagaimana Bunda Maria telah membawa Yesus ke dalam keluarga umat manusia, dan kita akan mengalami keselamatan. Dan Anda sebagai wanita juga membawa Yesus dalam keluarga Anda sehingga mengalami keselamatan, dan orang lain akan mengalami itu, dan kita saling mendoakan dan juga saling mendukung dalam kehidupan keluarga umat manusia. Tuhan memberkati kita. Amin.